Halo, selamat siang Kak Iqbal. Apa kabar? Ya, selamat siang, Kak. Bisa minta waktunya sebentar untuk tanya-tanya sedikit tentang pengalaman Kak Iqbal di bidang kebumian? Ya, boleh. Mungkin Kak Iqbal bisa tolong nggak ceritakan ke saya gimana sih awalnya bisa nyantol di kebumian itu? Oke, jadi saya dipilih, saya ikut ini ya, ikut kebumian itu awalnya diminta oleh guru geografi karena menurut dia nilai geografi saya cukup oke dan eh, apa ya, fisika saya juga oke di kelas. Jadi dia tanya-tanya kemampuan fisika saya itu gimana. Akhirnya udah oke. Nah, makanya beliau tuh merekomendasikan saya buat ikut tes tingkat sekolah di bidang kebumian waktu itu. Makanya saya masuk ke bidang kebumian. Oh, oke. Berarti memang dari awal pilihnya kebumian ya, bukan geografi ya berarti ya? Iya, bukan. Jadi dari awal emang udah kebumian pilihnya. Oke, kemudian selama mempersiapkan diri untuk menghadapi tingkat OSK ya dulu ya, sekarang ke SNK, itu ada kendala nggak? Terutama bagaimana caranya Kak Iqbal membagi waktu antara olimpiade atau kompetisi dengan pelajaran sekolah? Oke, jadi waktu saya keterima jadi tim sekolah dan persiapan untuk menuju ke tingkat kabupaten dan atau kota gitu ya, nah, itu ada pembinaan setiap hari Sabtu. Jadi ada jam ekstra tambahan. Nah itu sebenarnya agak nggak apa-apa sih. Di situ saya ngorbanin ekstrakurikuler karena biasanya Sabtu itu ada ekstrakurikuler. Biasanya saya futsal gitu kan, tapi pas menuju lomba jadi nggak futsal saya gitu. Nah itu mungkin salah satu kendala. Udah gitu nanti H-7 dari lomba itu biasanya saya diminta untuk nggak ikut kelas sama sekali. Jadi saya keluar kelas untuk fokus belajar kebumian. Hmm. Nah, jadi itu bakal banyak ketinggalan sih waktu itu di kelas. Jadi setelah itu baru saya ngejar. Nah, itu saya pas malamnya itu setelah lomba itu saya harus belajar ekstra. Biasanya nanya-nanya sama teman, belajar bareng. Kalau nggak belajar bareng udah itu ketinggalan banget soalnya. Oke, berarti Kak Iqbal selama mempersiapkan diri menghadapi tingkat OSK atau KSNK itu hanya belajar tiap hari Sabtu, kemudian H-7 OSK baru belajar full ya untuk kebumiannya. Iya, benar. Oke, ada kendala lagi nggak Kak selain ketinggalan pelajaran sekolah? Misalkan mungkin materinya susah atau apa gitu. Oh ya, kalau materi ini sih, materi juga cukup cukup susah ya. Dan kita tuh nggak ada, karena kebumian itu kan dia nggak ada mata pelajarannya di SMA ya. Jadi benar-benar harus nyari sendiri. Kadang nyari di perpus tuh nggak ada jawabannya atau nggak ada bukunya. Jadi makanya Hmm. kadang nanyanya ke guru lagi akhirnya atau ke internet gitu. Oke, mungkin Kak Iqbal ada nggak pengalaman menarik selama jadi siswa dan apa mendalami bidang kebumian, misalkan di OSN ada pengalaman apa atau mungkin di Platnas gitu yang menarik yang mungkin bisa diceritakan kepada para siswa. Eh, Saya punya pengalaman berkesan sih waktu itu ketika saya ini ya tes pas tingkat provinsi itu beberapa menit sebelum saya tes itu saya sempat mual gitu ya, sempat Mm-mm. mual dan akhirnya saya muntah-muntah waktu pas menjelang tes. Jadi saya masuk ke ruangan tes itu telat beberapa menit karena masih kurang enak badan gitu. Tapi ternyata begitu ya udah kan selesai, ujiannya selesai, terus begitu keluar pengumuman gitu ya beberapa hari setelahnya, itu saya ternyata lolos ke nasional dan itu nilainya paling tinggi se-provinsi itu, dan itu menurut saya cukup ini sih, kaget juga sih. Itu Mantap, cukup menarik banget. Udah mantap. gitu pas nasional itu saya punya target waktu itu buat dapat the best of planetary science. Jadi di kebumian itu kan ada 3 predikat. Nah saya pengen dapat the best of planetary science. Nah tapi ternyata nggak dapet the best of planetary science, malah dapetnya the best of geosphere. Oke. Eh Mungkin Kak Iqbal bisa cerita sedikit nggak? Karena sepengetahuan saya itu begini. Siswa yang mengambil bidang kebumian itu biasanya ketika masuk di awal-awal tuh seneng gitu, tapi terakhir-terakhir semakin lama semakin membosankan. Itu apakah benar Kak Iqbal seperti itu? Maksudnya apa ya? Ekspektasinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sama siswa itu sendiri ketika masuk di kebumian. Apakah itu benar? Mungkin bagi anak IPS kali ya, Ya, kalau dari jurusan kebanyakan anak IPS. IPS. Karena mungkin ketika awal-awal dia belajar tingkat sekolah atau untuk menuju ke kabupaten kota, itu soalnya masih mudah, banyak kan deskriptif, hafalan gitu. Nah, Hmm. kalau udah tingkat nasional lama-lama atau bahkan sampai ke pelatnas, itu bakal banyak hitung-hitungan. Jadi mungkin udah mulai pusing, mumet, bosen gitu ya. Jadi ya udahlah gitu. Tapi kalau bagi mungkin
kalau saya pribadi waktu itu saya jurusannya IPA, saya malah makin seru gitu ketika tahu oh kebumian tuh kayak gini, jadi banyak hitung-hitungannya, terus praktek di lapangan ngelihat langsung tuh kayak gini gitu, jadi itu malah jadi makin senang saya. Oke, baik. Mungkin ada satu dua kata Kak Iqbal kepada para siswa yang sedang mendalami kebumian, terutama yang akan terjun di kompetisi sains. Oke, buat teman-teman yang akan ikut KSN gitu ya, pesan saya berlelah-lelahlah sekarang ya, yang maksimal gitu, supaya nanti ketika kalian sudah bahagia, kalian bisa menceritakan kelelahan kalian sekarang ini gitu. Itu rasanya nikmat banget. Udah, itu aja. Udah itu aja. Oke, baik. Terima kasih Kak Iqbal atas sharing-sharingnya. Semoga banyak siswa yang terinspirasi dengan cerita Kak Iqbal ini dan mungkin bisa prestasinya bisa melebihi Kak Iqbal, bahkan mewakili Indonesia di ajang kompetisi International Earth Science Olympiad. Terima kasih Kak Iqbal atas waktunya. Selamat siang. Iya.